Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Pratiwi, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas TPPL 1C dengan nomor mahasiswa 19010727. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman jurnal tentang pengaruh konsentrasi larutan terhadap laju kenaikan suhu larutan. Yang pertama, pendahuluan. Zat adalah suatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Susunan dan sifat partikel setiap zat berbeda-beda. Susunan dan sifat partikel sangat menentukan wujud zat. Zat cair mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap. Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut. Sifat-sifat suatu larutan sangat dipengaruhi oleh susunan komposisinya. Untuk menyatakan komposisi larutan tersebut, maka digunakan istilah konsentrasi larutan yang menunjukkan perbandingan jumlah zat terlarut terhadap pelarut. Untuk jumlah terlarut yang berbeda pada setiap larutan, maka dibutuhkan energi panas yang berbeda pula yang nantinya akan mempengaruhi titik didih larutan tersebut. Titik didih suatu larutan merupakan suhu larutan pada saat tekanan uap jenuh larutan itu sama dengan tekanan udara luar atau tekanan yang diberikan pada permukaan cairan. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Energi kalor adalah suatu yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, dan sesuatu itu menyebabkan benda yang bersuhu rendah tadi meningkat atau suhu benda tetap tetapi mengalami perubahan wujud. Suatu zat cair akan mendidih apabila molekul-molekul mendapat energi yang cukup untuk membebaskan diri dari sesama molekul yang selanjutnya berubah menjadi uap. Ketika zat lain terlarut dalam air, maka bahan dari zat tersebut akan menjadi partikel-partikel yang mengikat partikel air dan membebaskan diri menjadi uap. Dengan kata lain, molekul-molekul air akan memerlukan energi yang lebih tinggi untuk mendidih. Waktu yang diperlukan untuk mendidih pada larutan berbeda-beda, tergantung besarnya jenis zat terlarut dan konsentrasinya. Konsentrasi larutan adalah komposisi yang menunjukkan dengan jelas perbandingan jumlah zat terlarut terhadap pelarut. Kelarutan dapat kecil atau besar sekali, dan jika jumlah zat terlarut melewati titik jenuh, zat itu akan keluar atau mengendap di bawah larutan. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini terlebih dahulu menghitung kesalahan rata-rata karena pengukuran diulang sebanyak 5 kali agar mengetahui adanya kesalahan relatif. Setelah itu, data yang dihasilkan dianalisis menggunakan uji statistik koefisien korelasi parsial dan garis regresi. Uji statistik koefisien korelasi parsial digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan dua variabel antara variabel interval dengan variabel interval yang melibatkan hubungan lebih dari dua variabel dengan mengkonstankan variabel yang tidak kita ukur. Regresi linear digunakan untuk menguji kesesuaian teori yang sudah didapatkan dengan keadaan sebenarnya. Adapun nantinya koefisien nilai B pada garis regresi dapat menjelaskan bahwa setiap X atau konsentrasi larutan bertambah, maka waktu yang diperlukan dalam mencapai titik didih semakin cepat besar koefisien nilai B. Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumus uji T untuk koefisien korelasi parsial konsentrasi larutan terhadap waktu didih larutan dengan rumus T0 sama dengan RP akar dari N dikurangi M dibagi akar dari 1 min RP kuadrat. Yang kedua, regresi linear untuk konsentrasi larutan terhadap waktu didih larutan. Y sama dengan A plus BX, A sama dengan Y min BX, atau B sama dengan sigma XY min NXY dibagi sigma X kuadrat min NX kuadrat. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil dari pengukuran ini kemudian dihitung relatif rata-rata sebab pengukuran dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dan digambarkan dalam bentuk grafik. Adapun grafik dan tabel relatif rata-ratanya dapat ditampilkan sebagai berikut. Ini tabel yang pertama, hasil pengamatan air. Masanya sama semua, 100. Massa zat terlarutnya 0. Suhu awalnya 27 derajat. Suhu airnya 77 dengan waktu 149 sampai 150. Tabel yang kedua, hasil pengamatan larutan garam dengan konsentrasi 5%. Massa airnya 95, massa zat terlarutnya atau garamnya 5,
suhu awalnya 26, suhu akhirnya 76. Dengan waktu yang diperoleh kisaran antara 136 sampai 139. Tabel yang ketiga, hasil pengamatan larutan garam konsentrasi 10%. Massa airnya 90, massa zat terlarutnya 10. Suhu awalnya 26, suhu airnya 76. Dengan waktu perolehan kisaran antara 132 sampai 136. Tabel keempat, hasil pengamatan larutan garam konsentrasi 15%. Massa airnya 85, massa zat terlarutnya 15. Suhu awalnya 26, suhu airnya 76. Waktu yang diperoleh kisaran antara 132 sampai 134. Tabel yang keenam, hasil pengamatan larutan garam konsentrasi 25% dengan massa air 75, massa zat terlarut 75, suhu awalnya 26, suhu airnya 76 dengan waktu yang diperoleh kisaran antara 123 sampai 125. Untuk yang tabel ketujuh, hasil perhitungan ralat waktu larutan mengalami kenaikan suhu 50 derajat Celcius. Grafik 4.1 ini merupakan grafik hubungan konsentrasi larutan terhadap waktu larutan mencapai kenaikan suhu 50 derajat Celcius. Semakin bertambahnya konsentrasi, semakin turun. Berdasarkan hasil penelitian dengan pengulangan sebanyak 5 kali, menunjukkan bahwa hasil pengamatan waktu larutan mengalami kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius dengan konsentrasi larutan 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Pada persamaan regresi Y sama dengan 145,15 dikurangi 86,56X, didapatkan nilai ketika X sama dengan 0, nilai Y-nya 145,15. Ketika X sama dengan 0,05, nilai Y sama dengan 140,822. Jika X sama dengan 0,1, nilai Y sama dengan 136,494. Jika X sama dengan 0,15, nilai Y sama dengan 132,166. Jika X sama dengan 0,2, nilai Y sama dengan 127,838. Dan saat X sama dengan 0,25, nilai Y sama dengan 123,51. Dari tabel 4.7 dan grafik 4.1, tampak bahwa semakin besar konsentrasi larutan garam, maka semakin rendah waktu larutan mencapai kenaikan suhu 50 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap waktu larutan mencapai kenaikan suhu 50 derajat Celcius. Hubungan dari konsentrasi larutan dengan waktu larutan mencapai kenaikan suhu 50 derajat Celcius dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang signifikan. Untuk waktu larutan mencapai kenaikan suhu 50 derajat Celcius, besarnya TO sama dengan 1,587, sedangkan T tabel sama dengan 0,727. Dengan nilai tersebut, maka TO lebih besar daripada T tabel, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Maka ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi larutan dengan waktu larutan mencapai kenaikan suhu 50 derajat Celcius. Secara teoritis, semakin besar nilai konsentrasi larutan, maka energi yang digunakan larutan untuk mencapai kenaikan suhu yang ditentukan juga akan semakin kecil, sehingga waktu yang diperlukan larutan untuk mencapai suhu tertentu akan semakin kecil. Pada penelitian ini, semakin besar nilai konsentrasi larutan, maka besarnya nilai waktu yang diperlukan untuk mencapai kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius semakin kecil. Sedangkan menurut teori, seharusnya semakin besar nilai konsentrasi larutan, maka energi yang digunakan juga akan semakin besar, dan waktu yang diperlukan larutan untuk mencapai kenaikan suhu yang ditentukan akan semakin besar. Hal ini dikarenakan air yang digunakan bukan air murni, sehingga memungkinkan adanya zat atau mineral lain yang terkandung dalam air. Selain itu, tekanan udara dan suhu lingkungan diabaikan. Sedangkan menurut teori, tekanan udara dan komponen penyusun larutan dapat mempengaruhi kenaikan suhu pada suatu larutan yang dipanaskan. Secara fisika, titik didih larutan akan naik dikarenakan suatu zat cair akan mendidih apabila molekul-molekul air mendapat energi yang cukup untuk membebaskan diri dari sesama molekul air yang selanjutnya berubah menjadi uap. Ketika zat lain terlarut dalam air, maka bahan dari zat tersebut akan mengurangi menjadi partikel-partikel yang nantinya partikel ini akan mengikat molekul-molekul air dan akan mengurangi kemampuan untuk membebaskan diri berubah menjadi uap. Dengan kata lain, molekul-molekul air akan memerlukan energi yang lebih tinggi untuk menguap. Sehingga, apabila kalor yang diberikan akan digunakan sebagai penambah energi untuk membebaskan diri dari partikel-partikel zat terlarut.
Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin besar pula energi yang digunakan untuk membebaskan diri dan waktu yang diperlukan larutan untuk mencapai kenaikan suhu yang ditentukan juga akan semakin besar. Secara kimia, ketika garam terlarut dalam air, bahan ini akan terurai menjadi partikel-partikel natrium dan klor yang bermuatan listrik. NaCl merupakan elektrolit kuat yang nantinya terurai sempurna. Partikel-partikel bermuatan ini akan mengerjakan dua hal, yaitu yang pertama, mereka mengerubungi molekul-molekul air sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk membebaskan diri lepas ke udara berubah menjadi uap. Kedua, partikel-partikel natrium dan klorida yang bermuatan, mereka membentuk kelompok-kelompok terpisah bersama molekul-molekul air, sehingga partikel-partikel bermuatan ini akan menarik molekul-molekul air karena molekul-molekul air sendiri bermuatan. Di sini bermuatan yaitu kutub positif di satu ujung dan kutub negatif di ujung lain. Dengan kata lain, molekul air bersifat polar. Ujung-ujung positif mereka ditarik oleh partikel klorida yang bersifat negatif, sedangkan ujung yang lain ditarik oleh partikel natrium yang bersifat positif. Akibat dari pengelompokan ini, partikel-partikel natrium dan klorida akhirnya berpisah dari sirkulasi molekul-molekul air yang jumlahnya lebih besar. Agar molekul-molekul air yang berkelompok dengan garam tadi dapat mendidih, maka mereka harus membebaskan diri dari natrium dan klorida, dan hal ini akan lebih sulit dibandingkan hanya membebaskan diri dari sesama molekul air, sehingga memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan untuk membebaskan diri dari selama molekul air, sehingga titik didih larutan ini lebih tinggi. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi larutan dan waktu larutan mengalami kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius dengan koefisien korelasi Rp 0,6215 didapat nilai TO sama dengan 1,587 dan nilai T tabel sama dengan 0,727 sebagai acuan. Yang kedua, besar pengaruh konsentrasi larutan terhadap waktu larutan mengalami kenaikan suhu, yaitu semakin banyak jenis zat terlarut yang dicampurkan, semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk larutan mencapai kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Dengan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 145,15 dikurangi 86,65X. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan dengan pengaruh konsentrasi larutan garam, gula dan asam asetat terhadap laju kenaikan suhu larutan dengan mempertimbangkan tekanan udara dan suhu ruangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.